sebetyar wautu ingkang kapitontonaken punika lelangen beksa mantra wasita adi ingkang dipun tindakaken komunitas seniman tari Bantul mrih awentaring Nusantara. Yen ten trajang bebayani sun kawiti kabeh pangawan asmo Allah Rahman Rahim ingkang lumo turune
Ya, baru saja kita saksikan tadi tari Montro ya dari Sanggar Tari Siung Kencono. Boleh Tepuk tepuk tangan tangan. dulu. Oke, dan Mbak Marta hari ini senang sekali kita bisa menembus hutan. Hutan apa? Hutan salak. Hutan salak. Iya, tadi aku tuh pokoknya Saya tuh nggak yakin itu loh, ini bener nggak ya ini? sampai gini, wah dilarang daripada terluka. Wah, Kena duri salak. kamu dilarang. Dilarang. Saya gini dimurai saya. Wah. Gak ada salaknya hari ini. Nggak ada. Aku udah lihat tadi di tengah-tengah kebon. Pantes Nggak kamu ada. babak bundas kayak gitu tuh kebun salak. Iya, pokoknya menuju ke sini itu adalah sudah menuju ke arah Gunung Merapi. Betul sekali. Dan ini pengalaman juga yang sangat menyenangkan sekali. Iya. Kita melewati berbagai Rintangan. rintangan Enggak. yang asik tapi ya. Iya benar banget, karena Banyak. kita sedang di Kita saat ini Pendopo Dusun Blumbang, Kelurahan Martikorjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Ini tuh Blumbangnya mana toh Bu? Saya juga nyari dari Oh, oh. kemarin Nggak kita ketemu. dikabari, Mas acaranya neng Blumbang. Wah, aku wis Pakai pakaian renang. Ternyata nggak Iya, ada di nggak sini. ada. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yang ingin terus membuat UMKM kita tuh naik kelas. Betul gitu ya. sekali. Kita di acara Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Di Udah sini pada kita pakai kaos Si Bakul. Wah iya, loh. tapi nggak tahu ini. Sudah ada yang ikut Si Bakul? Mana? Sudah, Angkat tangannya, mana? angkat tangan. Angkat tangan, sudah dikepung. Anda sudah dikepung. Tadi siapa yang sudah ketemu sama Mas Wahyu? Mas Ayo. Wahyu Si Bakul? Wah, terkenal pokoknya Mas Oh, Wahyu iya. ya. Langsung kalau Mas Wahyu tuh lihat UMKM langsung didatengin, ditanya-tanya. Betul. Jadi hari ini kita memang datang ke sini tuh biar bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu. Kita nanti ngobrol biar kita tahu sampai kelas berapa UMKM-nya. Emang ada kelasnya? Wah, ada. Nanti kan kita tanya-tanya makanya ini ada di level mana di level ya usahanya mana, kita ya. Bagaimana kabarnya itu biar kita tahu karena nanti kita juga menghadirkan narasumber yang sudah siap di belakang. Dan termasuk tadi Mas Wahyu hari ini bersama dengan Reza. Ya, Mas Reza. Dua-duanya boleh berdiri dong, ibu-ibu boleh lihat ke belakang sana. Nanti ini mereka berdua akan membantu ibu-ibu kalau belum daftar Si Bakul, daftar Si Bakul hari ini gratis. Betul. Gratis. Dan kita punya satu lagi fasilitas yang kita bawa yaitu foto produk gratis. Gratis lagi. Gratis lagi. Pokoknya ini Banyak semua banget acaranya gratisnya. gratis. Oke. Nah, kita mau cek dulu nih UMKM yang ada di sini gimana ya. Ya. Hari ini pokoknya kita kembali lagi dikepung dengan kuliner. Ya, Iya. banyak kulinernya Banyak nih. kuliner, tapi kok nggak ada salak ya? Nah, itu kita tanya dulu nih. Yang pertama ini bawa apa ini? Namanya siapa? Diperkenalkan produknya. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Lestari. Produk saya wajik Bandung dan ada wajik kacang hijau. Bandung. Ya. Ini kok di Sleman loh, kok Iya, tapi Bandung? dari dulu orang tua ngasih namanya itu Mbak. Soalnya ini Oh, kalau enggak kualat ya, kalau Iya. ganti nama. Oh, ya 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 ya. Ini dari salak nggak? enggak, kebetulan yang bikin. Oke, Oh, diceritain iya. apa ini wajik Bandung itu apa? Boleh diceritakan ini apa? Wajik Bandung ini semacam wajik kletik itu loh. Waduh, ledek. Bedanya sama wajik Jogja itu apa? Ini Kok ini Bandung aja pakai M loh. Oh, Ini Bandung. Oh iya. Bandung. Kok yang Bantul ngono lho. Apa nih bedanya sama wajik yang Jogja? Atau orang makan wajik, nah ini bedanya apa nih? Bedanya ini kelapanya bukan santannya. Kalau yang wajik di Jogja itu kan Pakai santannya. santannya. Kalau ini pakai kelapanya. Tapi Iya. tetap ketan. Iya, dikasih ketan juga. Ada Oh. ketan, ada kelapa sama gula pasir. Ini Mbak, ini produksi ini dari kapan, Dari Mbak? kapan? Dari tahun 2020. Udah lama. Iya. Dari Covid. pertama Sudah langsung ini? Tempatnya kayak gini. Iya, Gini nih. iya. Mereknya juga ditaruh di sini. Ini di oh bukan stiker ya? Bukan, belum ini. Oh. Ini maksudnya kok warna-warni kan kayak jajanan jadul gitu loh ya? Iya, emang semacam jajanan jadul ini. Oh. Ini namanya kertas minyak ya? Kertas apa namanya? Kertas Kalau di- wajik Bandung.
Pokoknya disebutinnya Angel kertas wajik Bandung. Ini produknya Kalau wajik pakai Bandung. Bikin layangan itu nembungnya Kertas- kertas wajik Bandung gitu. Tetep ya. Iya maksudnya yang buat bikin layangan itu loh. Oh, baru tahu kalau namanya itu Iya. kertas wajik. Besok berarti kita belinya gitu ya. Iya. pasti tahu. Pasti di Senen Bakule kalau kita beli di Jogja sana. Terus ini kan jajanan jadul ya, nostalgia. Ini biasanya dijual di mana? Ini di pasar-pasar, di warung, kadang juga online. Nah, ini kan menurut saya unik ya. Ini kan jadul. Ini gimana omset ada istilahnya penjualan per harinya itu tinggi banget apa tinggi sekali atau gimana? Ya, gimana ya? Karena gini, pernah dengar bolu jadul Ya, di Gunung Kidul? Pernah? benar. Pernah dengar omsetnya? Belum. Oh lah, yang penting tuh omsetnya Sekarang itu. dengerin. Berapa Mas omsetnya Mas? Kemarin diceritain Pak Aris tuh berapa Mbak? 100 jutaan ya. Omsetnya itu sampai 100. Karena unsur bolu kelapa jadul. Jadi memang itu roti zaman dulu diangkat lagi dengan ya ada banyak sekali, ada iklannya, bagaimana mengemasnya. Itu ternyata laku sekali karena itu ada unsur nostalgianya. Nah ini berarti mau ini dibandingin nih. Ini kan peluang juga gitu loh. Betul. Nah. Jadi banyak orang yang suka ternyata yang jadul-jadul Iya. gitu. Jadi kan waktu kecil tuh mau makan kayak gini aja belum mampu lah. Mungkin yang si waktu kecil itu sekarang sudah jadi juragan. Wah ini bisa beli sak pabrik gitu loh kalau ada. Ya enggak, nanti aku jualan apa Mas? Iya. Jualan oke. saham Mbak. Ya, online tadi itu online lewat apa? Baru WhatsApp story sih. Oh di WA. WA. Jadi belum dijual ke Terus yang lain gimana? lagi. Iklannya itu gimana? Di fotonya ibu atau apa yang di WA story? Ya, foto produknya. Oh foto produk. Oh udah bener berarti pinter ya. Pinter. Lo sosok ada loh. Ini jualan malah wajahnya yang dipasang. Kalau enggak cuma tulisan mengeluh itu. Terus ini mereknya apa ini? Bule Sri. Oh Bule Oh, Sri. Bule. Bule sopo? Saya soalnya anak paling kecil kan ponakan-ponakan manggilnya Bule. Bule. Oh Bule Lek Sri. Oke, Ya. mereknya sudah pede sekali dengan merek. Sudah ada legalitas apa aja nih? Sebenarnya sudah halal, tapi Udah halal. ini apa menghabiskan Stiker label yang oh lama. labelnya. Berarti belum ditempel karena ini belum habis stoknya. Berarti sudah dapat halal. Udah punya NIB? Udah. Udah. Nah, Oke. Ini tahan berapa lama? Ini 10 hari. Oh berarti harus nyari PIRT udah? Ya, BRT. Belum, oke. Oke. Berarti nanti tanya Mas Wahyu ya sama Reza ya. Oke kita apresiasi dulu buat Bu Bule Sri. Ya. Bu Le Sri. Nah Yang berikutnya kedua, ini apa? Topi apa ini? bukan Mas. Apa? Ini birgel. Ini rok. Piring? Birgel. Birgel? Iya. Birgel. Maksudnya apa ini birgel? Maksudnya dari bibir gelas. Mas. Bibir gelas. Birgel, bukan Bibir birku. gelas. Saya kira bir apa ini saya baru. Ini Birgel. kerajinan upcycle. Oh Iya, iya. kalau dulu daur Oh ini ulang bibir bagus gelas sekali, itu. iya. Berarti Jadi bibirnya orang banyak ya ini dulu. Iya, Oh, iya, bibir orang iya. banyak tapi dicuci dulu ya. Pertanyaanmu loh dari tadi. Bibirnya orang banyak. Lah Ini iya, kan di ya iyalah. Ini Bu kan atasnya itu ya. Iya, Oke, diambil atasnya ini aja. gimana ceritanya kok punya kok ya ide bikin ini. nemu-nemunya kayak gini terus Birgel. dijual laku juga ya? Iya. Pertama karena saya menggeluti di pengelolaan sampah. Heeh. Itu dulu sejak tahun 2015 ikut di pengelolaan sampah bank sampah, kemudian ikut di komunitas pengrajin. Pengrajin juga. Iya, Terus Akhirnya- Jadi ada idenya inisiatif. membuat ini dari mana? Ini pertama dulu ikut ada pelatihan di Youth Center tahun berapa ya lupa tahun saya. 19, 18 mungkin. Saya. Ya mungkin. Itu Nyonya Menir. Iya. Ya kan siapa tahu. Ya pernah terus Ada kemudian pelatihan. mengembangkan dikembangkan sendiri, ada bentuk keranjang juga. Terus akhirnya bikin birgel. Iya. Ini tapi nggak ada tulisannya ya, padahal bagus loh namanya kalau di apa ya ditaruh sini apa gitu.
Oh, koyo tak kira iki omben-omben apa iki bergel. Iya. Ternyata bergel. Tapi ini kan salah satunya unik ya. Jadi piring ini bisa dipakai untuk apa biasanya? Jadi ki nek nggo mangan jangan bobor cepet Ya, entek lho, Mbak. enggak. Ngene ngono. Dadi ora lemu-lemu lho. Langsung entek. Ini Makanya kan habis. keunggulannya di ini Apa? Mbak, kalau yang piring-piring apa dari lidi itu kan dia kalau kena air bisa Jamur. jamur. Oh, kalau ini ini? tidak. Ya. Jadi lebih awet ya, tahan lama ini ya. berarti bisa ditaruh kertas apa Kertas itu terus. minyak, Oh, iya. ora kangelan asah. Tapi jangan bikin makan sayur lodeh, Mas. Iya, ampasnya lodeh. Ini sudah diproduksi, ini produksinya tiap hari atau cuma kalau ada pesanan ini? Kalau ada pesanan sama pas kebetulan ada bahan saya juga bikin karena saya mensuplai di butik daur ulang Condong Catur. Ini. Iya. Nah itu kalau pas lagi ada pesanan nggak ada bahan gimana? Yo ibu jajan terus diombeni terus nanti kelempokan lagi gawe. Alhamdulillah karena saya ikut di pengelolaan sampah jadi tiap ada saya sering menyisihkan bahan Oh iya. di TPS 3R. Ini dijual berapaan Bu segini Bu? 15.000. 15.000. Iya. Bahan bakunya nggak beli ya? Tidak. Oh nggak beli. Jangan hargai dari bahannya ya Mbak ya. Oh Ini enggak, ini kreativitasnya. saya Iya hargai. benar makanya. Hargailah Ini kreativitasnya. Kreativitasnya aja Betul. belum terlalu dihargai kalau 15.000 ya. Kurang mahal menurut saya. Iya, ini ngomong-ngomong biasanya yang suka beli siapa nih? Ini kalau dari apa? Biasanya kalau ada studi banding itu loh Mbak. Oh, Biasanya langsung itu beli. Tamu-tamu mereka- kesini. Iya, ada Enggak, ini tamu-tamu. enggak coba ditawarkan ke misalnya bakul pecel lele di sepanjang apa gitu harus pakai ini semua gitu Belum enggak? Mas, soalnya saya belum Ini kan punya selain- teman. Lu jajan sendiri buat kipas ya ora pati isis, ora apa-apa iki. Karena bolong. Masnya itu jualan kurang kreatif kayaknya ya. Ya, ini kan peluang ya untuk Iya. menggantikan mohon maaf yang anyaman itu kan juga Iya ini dan juga keren. dan ini berarti yang beli ini Anda berkontribusi ikut menyelamatkan lingkungan kan? Kan ini Betul. plastik tidak bisa degradasi oleh jualannya alam. itu harus membawa isu-isu seperti itu Bu. Iya, Jadi ini ditulisin Anda tuh orang hebat yang mencintai lingkungan. Wah. Wes, kalau Anda beli ini. Ini ngomong-ngomong cuma bikin piring apa yang lain? Bikin rumah gitu? Ora yo. Itu ada produk kayak gantungan kunci itu dari botol Yakult, terus bros dari plastik kresek yang Oh, disetrika. berarti- Ini juga. Iya. berarti ibu ini jenisnya kurang gawean ya. Iki dadi Iya, piring loh. memang betul Mas kurang Bener ya? gawean. Dari kurang gawean tuh iso dadi kreatif loh, Mbak. Ini jadi ini botol ya, Iya, botol botol produk Yakult. terus ini bikin gantungan kunci. Iya. Ini unik sekali. Ini senane gresek lho ya. Pokoknya nek donte Iya, sampah Mbak, aja ini liwat gresek. ngarepe omah ibu iki. Cegat tuh digawe langsung. Ada Oke. Mas apapun bahan di rumah. Kalau ndandake sampah masyarakat gitu bisa? Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ini termasuk di dalamnya nanti Aku kan moro ya. di upcycle itu ya. Di upcycle. Ya, Oke, mungkin semoga ini nanti- ada pesan buat yang lain. Pesan-pesan ini dari ibu yang Ayo beli selaku gitu loh. pembuat. Silakan gunakan produk ramah lingkungan. Wes, oke. tepuk tangan dong. Matur nuwun ibu-ibu, luar biasa. Ini saya. Semoga selalu kurang gawean Bu. Iya. Biar menemukan ide-ide unik ini bagus. Gak apa-apa, biar Pak Widi ini kan tertarik. Matur nuwun, saya terima nikahnya. Bukan. Kiyo podo bae. Oke, sekarang kita panggil yang berikutnya. Ini Mas. Ini satu-satunya yang terganteng. Wah. Iya. Mas Kukuh Prasetyo. Dedeng. Nah, Mas Koko Wes. keluar dari semak-semak. Dari Kok pohon salah. pohon salah. Tiba-tiba muncullah. Gawa apa kuwi Mas? Sang apa Mas? Batik khas Sleman. Kok Mas ora ono Sleman. salake to Mas ket mau? Ada salahnya enggak? Ngidam salak loh. Heeh. Wono Ya iki kan ning mburi bekas. godhong, ora ketok iya. tapi ning mburi Nah, godhong. ini Oh, ada salahnya. Ya iki dianggap salak ora apa. Nah, loh. salah gading ini. Oh beneran ini salah gading toh? Kayak Iya. manggis ya. Oh. Salak ya ini. Iya, salah itu. Oke Oke, Mas. Apa Ma- nih diceritain Mas Kukuh gini? Bikin apa? Batik. Ini adalah motif batik Parijoto. Sinom Parijoto Salak. Oh. Adalah Oh. Sinom Parijoto Salak itu adalah tanaman khas lereng Gunung Merapi yang itu melambangkan
kemakmuran dari warga yang hidup di lereng Merapi. Oh, berarti wis makmur-makmur. Ya. Berarti mulai ayo lah makmur-makmur. Biasanya itu yang bawa batik gitu tuh ibu-ibu. Ini kok bapak-bapak. Mas-mas loh, ora bapak-bapak, Loh, mas-mas. Mas. Loh, Mas ya. Toh? Ya, soalnya kan waktu saya diajak pelatihan itu kan saya itu masih pengangguran gar. Dan nganggur. Nganggur nganu banget ya sing terus passion gabut. Enggak punya apa? Gambaran mau kerja di mana, terus pengangguran garis keras mau pokoknya. ngapain gitu kan masih bingung terus. Kemudian Pelatihan. saya kan kalau di rumah cuman suka gambar. Oh, gambar. Ya gitulah. Daripada nggambari temboke wong. Gambari temboke tanggane. Wis entek soalnya temboke tanggane wis entek. Terus ini ikut pelariannya Terus gambar di batik. Ada tawaran ikut pelatihan batik. Nah, pertama saya sampai di tempat pelatihan itu saya juga sempat minder. Loh, kenapa? Kok ibu-ibu semua. Enggak toh? Iya toh. Mau sanggulan. Tapi di situ saya juga ada sedikit rasa percaya diri ya. Soalnya ada satu lagi teman saya yang cowok yang namanya Bapak Sutris. Pak Sutris. Ya lumayan ada 2. Pinter di ukiran juga. Oh, pengrajin juga. Ya. Nah ini dari situ saya terus punya rasa percaya diri, terus saya bergabung di sini. Oke. Iki sidane cerita batik apa cerita kowe iki? Ya cerita hasilnya. Mas Kukoh, ini yang bikin Mas Kukoh atau kelompok ini? Ini saya. Cuman kalau yang bikinan kelompok juga ada. Jadi punya kelompok? Ya, saya juga mandiri juga kelompok. Menjalankan milik kelompok. Kelompoknya apa namanya? Batik Merdiko. Batik Merdiko. Berapa anggotanya? Awalnya 20, cuman yang kelihatan serius itu cuman 10. Jadi yang mempertahankan. Berarti yang 10 menyublim. Tahu menyublim enggak? Iya. Dari padat menjadi gas, hilang. Pinter ya? Iya, IPA pelajaran fisika. Loh, ini terus Merdiko itu isinya ibu-ibu apa mas-mas juga? Ya, mas ya ibu. Oh, mas ya ibu. Maksudnya beneran ada mas yang lain sekarang? Iya. Ada yang menekuni ini juga. Maksudnya range usianya muda-muda atau pernah muda? Yang jelas minat untuk mengembangkan batik itu ada. Ada. Kalau dari usia kita nggak mematok, yang penting ada niat dan tekadnya. Oh, maksudnya anggotamu tuh usianya berapa? Range usianya berapa? Ya ada yang 20, ada yang pasnya pinten? Pasnya pinten? Pasnya mana? Ya, 50. Diskon 20% nih Mas. 50. 50-an. Oh, berarti memang regenerasinya masih butuh digenjot lagi ya Mas? Iya. Oke. Terus ini katanya kamu suka gambar, kok gambarnya belum kelihatan? Maksudnya ada yang spesial enggak? Misalnya gambar yang kukuh gitu. Idealis gitu. Kalau yang spesial motifnya bikinan saya itu kemarin udah laku ya. Oh, apa kemarin motifnya? Apa gambarnya? Motifnya itu adalah... Motifnya balas dendam nih kayaknya. Enggak. Motifnya itu adalah pare. Apa? Pare. Pare? Iya. Kok bisa laku? Pare apa kuwi? Motif pare. Oh, pare sing dipait kayak? Iya, Kok malah laku? Iya. Ada pesanan. Soalnya beliaunya itu pengen yang batiknya itu belum pernah ada, terus pokoknya beda karo kancane. Original gitu. Oh, besok saya usul Mas jengkol, pete itu loh. Oh, bisa. Oh, itu ada tuh. Kalau saya bayam, sambal kacang sama sambal dikecerit jeruk. Lotek, gambarnya lotek. Kalau saya itu bikin motif itu bukan asal ngawur, tapi juga ada maknanya. Oh, ada maknanya. Contohnya sesuatu pare itu kan punya apa jenisnya? Punya manfaat yang sangat besar. Oh, misalnya iya. daunnya itu kan kalau ditumbuk itu yang masih muda itu bisa untuk obat batuk itu. Oh iya. Nah, terus kalau buah parenya
itu bisa untuk dimasak. Oh iya. Padahal pare itu ada artinya. Apa? Menggampar kere. Oh, jadi kue ketuku ya jadi ndek duit toh. Loh itu berarti ada tulisannya gambar pare terus ada resep untuk malah koyo wadah apa. Oke, Mas Kukuh. Ini mungkin sedikit untuk mengembangkan usahanya, kira-kira Mas Kukuh itu masih apa nih diperlukan peralatan kah, keahliannya perlu ditambah atau apa nih? Atau gimana? Ya kalau peralatan ya jelas itu masih untuk display, terus produksi itu ya juga masih. Terus kemudian untuk yang jelas itu PR yang paling penting itu adalah pemasaran. Nah ini kan masih muda, raiso po Mas Arki? Ya bisa itu kan saya juga ikut komunitas ibu-ibu juga kok. Oh. Ora iki nenggon komunitas ibu-ibu mah dikongkoni. Jadi rada tertekan. Ya kan kalau di komunitas ibu-ibu kan ada misinya. Apa? Anak ibu-ibu kan suka shopping. Suka mode gitu kan. Nah, di situ saya mulai menyisipkan iklan. Ibu-ibu, tak kira nek daftar mantu ngono lah. Ternyata menyisipkan pesan untuk harganya. Oke, semoga semakin lancar ya Mas. Ya, amin. Oke, kita berikan apresiasi buat Mas Kukuh. Dan nanti kita bahas juga bersama dengan para narasumber kita bagaimana dukungannya terhadap UMKM khususnya di sini. Betul. Ditempel, jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah, terus wujud pelayanan Sibakul apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi PRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak? Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Nah, terus yang bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Akhirnya salahnya ada. Teko dhewe. Tiba-tiba muncul terus sendiri dari bawah meja. Dek mau jane wis arep teko, ning kan repot to lagi. Oh. Terus kowe ngomong terus lah ya akhirnya teko dhewe. Akhirnya salahnya hadir juga, berarti kita benar-benar ada di Sleman, Mbak. Itu karena ada wakil rakyat di sini. Yang mendengar suara rakyat. Betul. Jadi sampai salak pun berarti aspirasinya itu tersampaikan ya. Sampai salak juga. Akhirnya TikTok terus dikai kebijakan teko salak. Itu dia. Jadi kita mau sapa dulu ibu-ibu ya dan bapak narasumber kita. Wakilnya bapak ibu semuanya di DPRD DIY adalah Bapak Insinyur Widi Sutikno MSI. Waalaikumsalam. Bapak
Ini tadi salahnya dipanggil sama Pak Widi kayaknya. Oh di WA muncul sendiri ya. Rene tak enteni. Selera penak iki ana tamu. Iya. Dan kita juga kula nuwun kepada Pak Lurah Agus Prasetyo AMD. Pak Lurah kula nuwun, Pak. Pak Lurah. Mereka ada mikrofon di samping masing-masing ya. Oke. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih daerah Salak toh Pak? Sini bener kan Pak? Alhamdulillah. Masih keluar salaknya toh Pak? Alhamdulillah, ini barusan dipetik ini. Loh, lah takutnya cuman pohon salak nggak ada buahnya ya kan? Ternyata masih ada. Nanti cerita-cerita ya Pak. Siap. Tentang potensi yang ada di sini. Dan kemudian kita juga menghadirkan ini pendamping UMKM, tapi juga pelaku UMKM. Ibu-ibu kenal semuanya ya? Temennya ibu-ibu bukan? Iya. Ini hits ini. Oh, ngehits ya. Banget. Iya. Bu Wiwit WW. Harus pakai WW ya? Wiwit WW. Oh. Iya, biar ada bedanya dengan wiwit-wiwit yang lain. Karena banyak ya kalau nama wiwit tuh banyak. Tapi harus W-nya itu medok. Oh, WW. WW. Nek orang medok soalnya tadi WW. Tadi neng duar-duar. Jadi jangan salah, biar mantep gitu ya malah Bu ngece Wiwit ya. Karena bener mah ngece. Bu Wiwit WW. Kan ora apa. Harus Jawa pokoknya. Tapi itu memang ada maknanya Bu Wiwit WW. Ya, kebetulan nama asli saya diberikan dari orang tua itu Widiarse. Cuma satu kampung itu kok witnya banyak sekali. Oh, ada klubnya komunitas gitu. Wit ya. Hanya untuk membedakan wit saya ini, jadi kita tambahi WW-nya. Biasanya dipanggil Mbak Wiwit, tapi kan Wiwitnya banyak. Tapi soalnya yang wit WW itu hanya satu. Oh, WW itu agak karena panjang. Wonder Woman. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Kan ini mendampingi ibu-ibu bapak-bapak UMKM. Nanti juga cerita. Jadi harus menjadi Wonder Woman gitu ya. Nah, karena sekarang juga kita melihat ada banyak produk. Pak izin dulu mengapresiasi yang sudah membawa produknya ya Pak. Siapa ini yang punya produk yang di depan sini? Nih siapa aja nih? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada kue kering, ada bolu. Oh ada tadi Pak Wajib Bandung. Ada kue kering kelapa. Yang produknya di display di sebelah sana. Siapa aja? Woi. Baju-baju. Nah, yang punya baju? Modiste ya? Modiste, oke ibu-ibu. Ya. Terus yang di sebelah kiri, ini siapa yang produknya di display di sini? Angkat tangan. Wes, itu tadi sudah dikasih harga belum? Nah, gimana gak ada harganya? Mau dibeli loh ya, oke. Tapi ini apresiasi kita, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Berarti di sini banyak pengusaha ya Pak Lurah ya? Banyak pengusaha. Iya, boleh kalau gitu dikasih mungkin informasi yang lebih lengkap karena tadi hanya perwakilan, tidak semuanya ya ibu-ibu ya, kita tanya-tanya ya. Kira-kira apa aja yang sebenarnya berpotensi di sini usaha dan lain-lain Pak? Terima kasih untuk UMKM di Kelurahan Mertikorjo. Ini kan anggotanya ada 353. Kemudian produk-produk yang dihasilkan ada ya kuliner, kemudian ada fashion, ada juga jasa. Mungkin jasa tidak di sini karena baru jasa itu tukang potong rambut. Arep bodo biasanya laris tukang rambut jadi ngantri ya Pak ya. Berarti mau digorene wae sirahe kan melu syuting. Orangnya, pasiennya. Ya. Juga kerajinan-kerajinan termasuk tadi sudah tampilkan dari Mbak Yumariah yang luar biasa memanfaatkan limbah sampah yang menjadi produk seperti itu. Ini kami juga cukup dari kelurahan juga cukup senang melihat inovasi dari warga kami khususnya dari UMKM, dan kami juga programi pun tiap tahun kita adakan Mertiko Expo. Itu gelaran expo di semua UMKM kita tampilkan, juga ada kegiatan pentas semua kesenian yang ada di sini. Itu biasanya 3 hari 3 malam. Ini alhamdulillah tahun kemarin 3 hari produk UMKM ini bisa terjadi transaksi di atas 50 juta selama 3 hari. Jadi alhamdulillah. Itu setiap tahun Pak? Insya Allah setiap tahun kita Gimana adakan. Kalau setiap hari?
Loh lah ya toh Bu? Iya. Maksudnya kan biar omsetnya segitu terus dapat tiap hari kan lumayan seneng. Pendapatan 50 juta per hari. Iya. Terus kalau programnya dari kelurahan sendiri Pak buat UMKM ini apa aja Pak? Yang sudah dilakukan dan juga rencana ke depan. Ya, tadi seperti kami sampaikan tadi Mbak, tadi ada Mertiko Expo, kemudian juga sering kita adakan kegiatan-kegiatan yang setiap ada kegiatan yang kira-kira di situ mendatangkan massa, ini UMKM selalu kita libatkan. Termasuk kemarin ada pasar murah yang dari Dinas Pertanian Provinsi, ini ada gelaran sandang murah pasar murah, UMKM juga kita libatkan. Jadi selalu kita libatkan, kersanipun juga produk-produk Mertikorjo bisa dikenal dan omsetnya juga bisa bermanfaat, intinya gitu. Pak, ini kan lokasinya agak terpencil ya, maksudnya sebenarnya pasarnya ini bisa luas sekali gitu. Betul. Ada upaya untuk apa Pak? Mungkin digitalisasi marketingnya atau gimana? Ya, kalau digital marketing kita sudah selalu berupaya, termasuk pelatihan-pelatihan mungkin dari mahasiswa juga ada sering mengadakan pelatihan. Kemudian dari Karang Taruna juga sering mengadakan pelatihan. Ini intinya untuk bisa lebih mengenalkan produk kami di luar wilayah kami. Harapan pun nanti bisa tumbuh berkembang dengan baik. Termasuk salah satunya adalah produk olahan salak Mbak. Karena nyun sewu untuk salak ini sekarang kan tidak menjanjikan. Harganya pun murah. Di bulan puasa sudah bertahun-tahun bulan puasa salak itu regane malah anjlok. Karena kalau kita mungkin ratek menarik buah salak di bulan puasa. Kalau kita mungkin beli es buah yang tiap buka itu semua orang kepingin es buah, tapi juga tidak ada salaknya di situ, tidak ada. Jadi harganya pun murah. Kemarin mungkin di wilayah Jawa Tengah di daerah Banjar kan sampai berapa ton dibuang ke sungai. Ke sungai itu. Di sini juga Mbak. Di sini warga petani itu juga kesulitan. Sambate rulurai, Pak niki pripun salake kok ora payu. Lho ora payu mboten pajeng. Pajeng ning murah banget. Bakul-bakul do tutup. Bakul tak tanya kok tutup napa ya Bu? Hari saking riko mboten purun ngambil. Kami beli dari petani mau buat apa kalau tidak ada yang akhirnya kan ini salah satu salah satu tantangannya ya Pak ya. Ya tantangan piye carane salak itu tidak hanya kita jual dengan buah yang segar, kita tumbuhkan dengan yang sudah olahan salak. Ini kebetulan juga tidak ada Mbak ya. Karena kami juga punya UMKM itu yang sudah membuat olahan manisan salak Mbak. Mungkin sekarang gak laris-laris karena menjelang lebaran produksinya cukup luar biasa. Berarti sudah ada upaya untuk membuat produk turunan dari salak. Dari olahan-olahan buat salak. Harapan pun nanti salak petani juga lebih semangat lagi. Tidak hanya dijual dengan harga yang murah karena sudah tidak laku, ini bisa diolah menjadi produk yang lain yang punya nilai jual yang lebih tinggi lah. Ya. Ini padahal kalau di luar negeri ini buah eksotis loh. Betul sekali. Iya, namanya snake fruit. Ulo. Namanya buah ular. Karena kulitnya mungkin kayak sisik ular kan. Nah, mungkin besok bisa dikreativitaskan jadi salak ora bentuknya ngene dadi do. Rasido tuku Mas. Karena di onsai iso pirang buah kan lupa ya. Kan namanya kita usahakan kreativitas seperti tadi Pak Lurah mungkin dibikin manisan, bikin campuran roti atau apa dibikin bakpia, emping apa-apa gitu kan itu bisa. Kalau salaknya Pak diselipin duit 100.000 laku Pak. Langsung laris tuh ya. Iya. Kalau gitu kita tanya Pak Widi aja. Pak Widi menikah kan masyarakat ini selain punya semangat tapi masih juga punya beberapa tantangan. Nah, monggo dari Bapak apa nih saran-sarannya sebagai wakilnya ibu-ibu dan Bapak semuanya. Mikrofonnya Pak. Iya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berbahagia di sini tadi Ibu cerita di tengah hutan salak ya Pak ya.
Jadi sesuatu yang luar biasa. Masyarakat di sini memang masyarakat agraris. Basicnya adalah basic pertanian. Tetapi sentuhan-sentuhan untuk turunan pertanian masih sementara ini masih belum berkembang dengan baik. Walaupun Pak Lurah tadi cerita, ada dodol salak, ada manisan salak. Sebetulnya ada pengalengan salak di sini harusnya ya. Ini yang belum ada investornya ya Pak ya. Kenapa? Wong namanya paprika jadi dia ngajak mau kok dengan kalengnya. Salak kok nggak mau, ini menjadi tantangan. Ini mestinya ya perlulah pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat ada program ke sana untuk bisa mengarahkan ke situ. Kemudian yang kedua saya appreciate. Jadi kaitannya dengan UMKM tadi, hampir 353 UMKM, saya kira potensi yang luar biasa. Semua ujung-ujungnya adalah mencari nilai tambah. Ya toh, ada yang dari sampah aja bisa jadi sesuatu yang harganya 15.000. Yang tidak kalah pentingnya, luar biasanya beliau-beliau ini mau ngelola itu yang luar biasa. Dia kan termasuk apa istilahnya raja sampah, maksudnya dia menjadi raja di tengah sampah. Artinya dia mengolah yang baik. Kemudian juga olahan-olahan yang lain termasuk konveksi, saya kira berkembang. Kemarin kami juga punya pokir pelatihan untuk menjahit, itu diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas. Karena kami begitu pelatihan menjahit, orang ninggali dom tok, tapi ninggali mesin jahit pada saat itu kan. Ya Bu Wid ya, kan seperti itu. Jadi sudah kita lakukan dan ternyata berkembang dengan baik. Isunya tadi katanya sudah dipantau oleh Kementerian Perindustrian akan dimasukkan dalam sistem di perindustrian pusat. Bahwa di sini adalah sentra menjahit. Jadi kalau menjahit jangan jauh-jauh kemana-mana, cukup di Merdikorejo sudah ada ahlinya. Tinggal bagaimana modelnya kita. Kemudian yang lain-lain saya kira potensi-potensi makanan, tadi ada Bandung tadi ya. Bandung itu sebetulnya siapa tadi? Bulik Sri ya? Bulik Sri sebetulnya. Itu hanya Bandung itu ciri khas olahannya saja. Mungkin saya pesan Bu, bisa nggak itu dari salak dibuat Bandung Sleman gitu loh maksud saya. Jadi tetap Ibu tadi cerita ada ngeletisnya, tetapi dari salak. Tadi Ibu mungkin ngeletisnya dari ketannya ya mungkin ya. Nah, tetapi sekarang mungkin ngeletisnya dari mana mungkin bisa kita lihat. Saya juga pernah dengar ada kopi dari kentos salak. Nah ini makanya ini mungkin perlu kreativitas. Kalau perlu ya dipromot kentos salak itu marake tidak mengurangi gula darah misalnya gitu. Jadi ada promosi, mungkin tinggal kita bagaimana memanage kentos salak ini menjadi suatu komoditas. Kami sebagai anggota dewan karena juga mendampingi dusun ini, ya ternyata suara saya di sini juga lumayan. Artinya lewat joglo ini kita kepingin mengembangkan Blumbang ini bukan jadi Blumbangnya masyarakat, tetapi Blumbangnya duit di Merdikorejo. Karena tempat ini pun juga jadi apa? Jadi sentra pariwisata. Sebelah sana kan sudah sungai, yang kemarin sudah digarap, sebetulnya bisa susur sungai. Pak Lurah ini sebetulnya juga punya investasi, punya kas desa besar di sana. Tinggal yang mau investasi yang belum ya Pak Lurah. Potensinya luar biasa. Kalau kita berdiri di tengah sana, bisa kita lihat dua gunung. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ya bukan gunung yang lain lah, artinya gunung yang bagus. Artinya ini menjadi potensi yang luar biasa. Jadi memang di sini kita kepengen mengembangkan wisata yang berbasis agro. Ada salaknya, mungkin orang jalan-jalan di tengah kebun salak itu jangan dikira nikmat sekali. Karena ya udaranya dingin, yang nggak ada tinggal punglornya Pak. Punglor kan dulu banyak. Punglor itu dulu adalah burung yang spesifik ada di kebun salak. Nah sekarang nggak tahu punglornya pada pergi karena bapak-bapak sok belasaan di tengah, mungkin terus punglornya aku tak lungo wae lah, sok bendino dilewati kan. Ini menjadi sebetulnya fauna yang bagus juga. Dan kami juga salut tadi kepada Mas yang kreatif menggambar tadi, yang batik tadi. Monggo ini sesuatu dan dikembangkan Pak, jangan hanya pare, mungkin yang lain juga. Tadi Mas yang pesan jengkol tadi. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada maknanya. Ke depan parijoto itu punya istilahnya variasi. Tidak hanya parijoto saja, tetapi juga dengan parijoto yang lain. Tetapi tetap nama Sleman muncul dengan parijotonya, tetapi ada inovasi. Parijoto pare misalnya, parijoto apa, ini menjadi sesuatu. Jadi sini lengkap, batiknya ada, konveksinya ada, olahannya ada,
Kemudian tinggal bagaimana kita mendampingi. Dan yang penting tadi Pak Lurah sudah membuka Merdiko Terjo Fair. Ini adalah salah satu tangan Pak Lurah untuk mengangkat UMKM menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan. Tinggal bagaimana ini bisa ikut fair-fair yang di tempat yang lain. Ini penting bagi kami. Kami sebagai anggota Dewan tentunya mengapresiasi teman-teman kami yang sudah bisa melakukan peningkatan kegiatan sehingga lewat Mbak Wid sebagai pendamping juga fasilitasi Pak Lurah dan dari dinas utamanya dengan Sibakul ini saya lihat luar biasa karena kita mengirim hasil misalnya pembelian tanpa biaya. Ini tentunya kemarin kan juga dirembuk di Dewan. Dewan menyetujui nek perlu tak tambahi ragati untuk Sibakul. Hidup untuk Sibakul, mudah-mudahan program Sibakul tetap menjadi program andalan UMKM kita. Mau tahu Bu, berapa tadi yang ditok sama Pak Widi dan wakil rakyat buat free ongkir? Berapa Bu, tahu nggak? Coba berapa? Coba sebutkan tebak. Angka yang Kira-kira berapa? Menurut Anda oke banget. Piro? Embuh Mas. Jawab. Utang kue akeh Mas. Iya, 3M Bu. Wow, 3 meter loh. Oh, bayangin mau beli salak, mau beli jenang, wajik. Itu gara-gara nggak ada free ongkir asido tuku. Betul. Iya. Sekarang pemerintah memberikan fasilitas free ongkir ke seluruh Indonesia. Tadi iklannya juga dari Pak Wisnu, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Dibayar oleh Pemda DIY. Tepuk tangan dong. Dan itu semua juga didukung oleh dana keistimewaan. Sudah disiapkan 3 miliar untuk ibu-ibu. Dimanfaatkan Bu. Ini caranya Mas? Gampang. Cara yang pertama adalah niat. Niatnya yaitu ikut Sibakul. Caranya tinggal ketemu Mas Wahyu. Mas, saya pasrah bongkoan. Ngono wae. Ora diwarai. Ya ora pasrah bongkoan kok seneni bojone. Iya. Saya rodo pasrah bongkoan Mas. Soalnya ono bojoku. Iya. Jadi intinya itu ada langkahnya. Nanti silakan tanya aja Mas Wahyu sama Reza dari Plut ya. Nah, hari ini sudah disemangati oleh Pak Widi. Kita beri tepuk tangan buat Pak Widi. Matur nuwun Pak Widi karena kesibukan beliau ini akan segera meninggalkan tempat, tapi nanti langsung diganti dengan kehadiran Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM DIY. Yang akan menemani kita di sini. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Kalau tadi kita menembus kebun salak, Bu Kepala Dinas menembus kemacetan jalan. Jadi akhirnya sampai di sini ibu-ibu, senang banget, semangat banget kita hari ini ya.
Betul. Kenapa? Karena kan ini sudah ada yang mudik banyak sekali. Itu bener peluang untuk ibu-ibu yang ada di sini. Betul, macet mending dikon ora mlaku we. Betul, disyukuri pokoknya nek macet, pokoknya pun melampah mawon gak nggo maem salak. Ngono pokoknya piye carane lah. Iya, kita sambut dulu selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi. Kita beri tepuk tangan dong Ibu-ibu. Bapak Ibu semua, Mbak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf ini sudah terasa lebaran kayak di kantor tadi juga lari-lari keluar semua macet ini lagi. hari terakhir ya. Sudah full macetnya. Jadi mohon maaf ini terlambat tapi akhirnya ketemu juga dengan Bapak Ibu. Dan Ibu beruntung langsung ketemu Salak, Bu. Nah, ini. Tadi belum ketemu soalnya. Tadi itu ada ritual pemanggilan Salak tadi itu. Iya, dan kemudian Ibu Siwi, Bu Kepala Dinas hadir. Wah, berarti karena beliau ini keberuntungannya ya. Betul. Nah, karena Bu Kepala Dinas sudah hadir, nanti kita tanya-tanya ya Bu, bagaimana Dinas Koperasi UKM DIY ini punya peran penting untuk terus menaik kelaskan UKM. Tapi sebelum ke Bu Kadis, karena sudah ada pendampingnya nih. Ya, Mbak Wiwi. Mbak Wit Wewe. Mbak Wit Wewe. Ini sebenarnya kalau di sini ibu-ibu itu biasanya curhatnya butuh dibantu apa sih, tantangannya apa sih ketika kan mau mendampingi usaha. pelatihan gitu ya. Pakai mic-nya. Pakai mikrofonnya ya. Tes. Ya. Ya, terima kasih Kakak atau Mbak yang cantik dan ganteng ya. Tadi belum kenalan nih. Baru Mbak Wiwi loh yang bilang gitu selama berapa puluh tahun ya ini. Berarti salah pasti ya. Salah. Terima kasih kami selaku pendamping UMKM yang ada di Kelurahan Merdigorejo yang kebetulan anggotanya itu ya lumayan banyak ya. 353. Itu kebetulan sudah kita data atau kita pilah-pilah mana yang usaha kuliner, mana yang fashion, mana yang kerajinan atau jasa. Jadi biar bisa diklasifikasikan ya. Nanti kalau fashion butuhnya apa, ini apa. Yang pertama yang pokok itu legalitas. Kebetulan sudah ada pendampingan NIB juga dan waktu itu juga kita pernah mengajukan pendampingan dari Mas Wahyu. Ini jadi berapa persen yang sudah ikut Sibakul ini? Ya, untuk yang ikut Sibakul belum begitu banyak, tapi harapannya nanti semuanya ikut. Habis ini semuanya ikut. Nah, untuk legalitas atau pendampingan kami, yang pertama NIB, PIRT juga halal dan kebetulan juga banyak kita kegiatan-kegiatan yang dari Dinkop DIY itu teman-teman juga turut serta. Kami sangat terima kasih sekali dan itu sangat membantu untuk UMKM yang ada di Merdigorejo. Kemudian untuk jumlah yang di kuliner itu sekitar ada 60% di kuliner, macam-macam itu ya, olahan basah, olahan kering, ada di fashion sekitar 20% dan yang lainnya itu jasa sama craft. Ini masih lebih banyak yang mikro ya? Iya, masih banyak kecil, yang mikro. Startup gitu ya. Betul. Nah ini yang dibutuhkan misalnya untuk menaik kelaskan gitu lebih ke apa selain legalitas? Iya, terutama untuk yang di olahan makanan ya kami untuk legalitasnya NIB sudah, tapi untuk packaging mungkin terus kualitas produk, variasi atau variatif keanekaragaman produk itu kita masih belajar dan terus belajar. Sehingga setiap ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut UMKM, kita motivasi. Apapun kegiatan itu, dari manapun, monggo semuanya untuk belajar terus dan belajar terus. Oke. Kalau produk-produknya Mbak, ini distribusinya itu apakah masih lokal sini atau memang sudah ada yang keluar gitu? Ya, kebetulan di UMKM ini ada WA Group juga. Dari 353 itu juga Pak Lurah juga ada di grup tersebut. Yang utama mereka menawarkan dari grup itu dulu. Jadi ongkirnya gratis karena masih satu lingkup sama teman. Tetangga-tetangga soalnya. Masih tetangga-tetangga kanan kiri itu menawarkan produk-produknya melalui WA Group. Baik ada yang ada di grup UMKM ataupun UMKM di dusun ataupun di RT atau grup-grup yang lain itu untuk pemasarannya secara lokal.
Dan yang keluar itu setiap ada kegiatan basar ataupun pelatihan-pelatihan dan itu mendatangkan banyak orang, pasti teman-teman bawa produk. Jiwa bakulanya pokoknya meronta-ronta di mana itu banyak orang di situ. Kemudian seperti tadi yang diatur ke Pak Lurah itu setiap tahun kan ada kegiatan expo. Itu semuanya UMKM-nya produknya keluar di situ. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan seperti ada pentas-pentas seni. Itu juga UMKM-nya turut serta mempromosikan produknya dan menjual produknya. Itu yang beli tapi masih orang-orang sekitar? Masih sekitar, ya. Kalau yang luar juga ada sudah beberapa melalui Instagram, melalui aplikasi yang lain itu juga sudah tapi belum banyak. Ya. Oke, baik. Nah, kita langsung ke Bu Siwi aja nih, Bu Kadis. Ini rata-rata seperti ini produknya, macam-macam juga. Tapi perlu diapain lagi nih, Bu? Monggo, Bu. Matur nuwun Mbak Marta. Bapak Ibu semuanya, Pak Lurah, Mbak Wiwit. Tadi saya sekilas mendengar apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi produknya kayaknya sudah variasinya sudah banyak banget jenisnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi jenisnya sudah banyak, ada kekasannya apa ini? Ini ya? Apa ini wajik Bandung gitu. Jadi kalau kami melihatnya ini kan kalau kita bicara UKM naik kelas, tapi naik kelasnya pastinya bertahap. Kita mau di posisi kemana gitu. Nah seperti Nyun Sewu ya, seperti wajik ini betulnya ini wajik ini mau pasarannya mau kemana gitu kan, tinggal seperti itu ya Mbak Wit ya. Sebetulnya kan kalau ini di pasar lokal sini mungkin oke gitu, tapi begitu dibawa kita kayaknya saya pengen nyasar yang lebih luas lagi. Nah nanti kita perhatikan karena tadi Mbak Wit nyampaikan bagaimana packagingnya, ini memang menjadi sebuah perhatian khusus menurut kami karena produknya mungkin rasa dalamnya sama, tapi saat packagingnya ini menarik produknya akan naik kelas. Saat naik kelas harganya juga akan beda. Nah, maka kalau kami melihat tadi apa yang sudah dilakukan ibu-ibu di sini tinggal didorong saja. Tapi pemerintah gimana? Pemerintah akan mendukung. Tapi sebetulnya yang didukung mau enggak? Bapak Ibu kerso enggak gitu. Karena kan wah nggak tenemon pun pajeng kok gitu. Tapi kan lakunya di sini ya Pak Lurah ya, lakunya di sini Pak Lurah. Tapi padahal sebetulnya ini menjadi mungkin bisa diangkat lagi ke kekasan sini tapi dengan produk-produk atau dengan kemasan yang premium. Nanti kan pasti kita akan terus berkomunikasi ya Mbak Wiwit ya. Sebetulnya ini sejak saya kecil itu produknya kemasannya kan seperti ini. Kira-kira bisa diinovasi nggak? Kira-kira bisa dirubah nggak Bapak Ibu? Ini Bu Sri, Bu Sri gitu. Iya kan Bu, jadi kan mungkin kan mungkin zaman kecil juga seperti ini. Tapi saya sering lihat juga ada warna yang warnanya agak pink, lebih muda tapi kemasannya putih semua. Menarik yang mana? Kadang menarik itu kelihatan bersih. Ini tergantung selera, tapi kan kita tahu terhadap selera itu pasti kita butuh sebuah kalau istilahnya riset. Jadi kan itu yang dilakukan, mestinya yang perlu kita lakukan bersama dari apa yang sudah kita kita sudah ada di Margorejo, tapi kita jangan berhenti, oh ya saya sudah selesai seperti ini. Ternyata di luar ini banyak sekali betulnya produk-produk yang sama dengan Bapak Ibu gitu. Jadi produk ini apakah hanya ada di sini? Enggak. Kita bisa menemukan di beberapa tempat itu. Tapi apakah kita terus harganya atau enggak laku? Enggak. Tapi kita harus terus melakukan inovasi-inovasi bagaimana sebetulnya kita melihat terhadap peluang-peluang. Oh ini jalan Margorejo, ini kan dekat ke arah Magelang, mungkin itu di jalan itu bisa, mungkin ini juga tempat wisata, wisatawan yang ada hadir di lewat sini mungkin ini wisata agri ya, lebih ke Salak. Kira-kira yang hadir ini apakah mahasiswa atau anak-anak muda atau seperti apa, pasti itu akan disesuaikan dengan kondisi kantong-kantong atau kemauan atau memang selera dari mereka. Jadi seperti ini apa Pak, nanti piring ya. Piring yang sebetulnya ini kan sudah ada sebuah ceritanya. Ini kan sebetulnya kan pengelolaan sampah ya, pemanfaatan sampah. Ini juga pengelolaan. Tapi kalau hanya dijual seperti ini lagi, ya sudah. Ini apa ya?
Yang tertarik mungkin anak-anak kecil karena memang kemasannya kecil. Tapi di saat ini ada ceritanya, ada sebuah narasinya. Ya ini sebetulnya bagaimana sekarang kita punya permasalahan terhadap sampah berdampak terhadap bla 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 macam-macam. Maka ya ini kan di sini kita juga bisa yang mengerjakan siapa? Mungkin kan tidak harus mungkin ibu-ibu yang sudah sepuh ini kan juga sambil presani, sambil ngomong cucunya, sambil bergerak. Ini menjadi sebuah peluang. Jadi peluangnya, ini kreativitasnya sudah oke. Sambil gelendeng tonggone ya. Gelendengnya tapi sambil belajar melihatnya ini latih kayak gini tidak perlu. Ini di YouTube banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu berkreasi, tapi bagaimana cara menarasikan, bagaimana menjual cerita, sebetulnya menjual barang, tapi juga menjual ceritanya. Ini yang mestinya terus dikembangkan. Jadi kalau kami di Pemda DIY di Dinas Koperasi dan UKM punya beberapa program yang ini menjadi kewajiban kita bagaimana mengajak UMKM naik kelas. Naik kelas itu tidak dari kelas 1 SD langsung kelas 6. Bisa juga dari kelas 1 ke kelas 3 itu kan karena akselerasi. Ada yang bisa enggak? Ada, tapi juga kita akan normatif. Bagaimana naik kelasnya? Dilihat kemampuannya. Bapak Ibu tadi sudah kagungan NIB semua ya? Mayoritas sudah. Tadi karena kan saya sudah, ini sudah bagus. Karena yang paling penting adalah data. Pendampingnya sudah tahu. Di sini ada 345 UKM. Tinggal sebetulnya 345 UKM. Pastinya Bapak Ibu beda-beda. Bu Sri ini usahanya adalah jenang, mungkin wajik. Yang Bu satunya usahanya apalagi, pastinya di dalam melakukan pendampingan, pembinaan ini yang akan berbasis terhadap data yang ada, kemampuannya, udah kagungan NIB belum, keuangannya bagaimana, sudah memanfaatkan online belum. Dari data itulah nanti Pak Lurah akan memanfaatkan untuk menaik kelaskan dari masyarakatnya, karena yang paham reso adalah Bapak Ibu semua. Pak Lurah juga nggak tahu caranya gimana, nggak percaya ya. Sebetulnya yang lebih paham, lebih bagaimana sebetulnya saya akan menaik ke kelas berapa itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap ini memang program kita ini perlu partisipasi itu komunikasi. Kita sering ketemu, ngobrol, tidak harus ketemu tapi mungkin diskusi. Ya saya kok kemasan yang saya itu pengen kemasannya kok seperti kadang kalau saya sendiri Bapak Ibu sering ketemu di toko, di mall, di swalayan ada produk dalamnya belum tahu saya, tapi kemasannya kok menarik, maka saya kadang belok. Kemasannya menarik ya, saya mencoba beli satu atau berapa. Dalamnya kayaknya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada yang tapi ada juga yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapan kita Bapak Ibu juga yang sesuai dengan harapan dari para konsumen semua, tapi packaging ini membuat kita ini seperti ibu-ibu, bersolek atau ke salon atau mungkin mau sarasihan biar apa? Biar kita itu tampilannya ini membuat orang lain itu merasa nyaman, enak, tertarik, itu penting gitu. Jadi tidak asal ya mungkin masukan kayak gini sudah oke, tapi mungkin kalau ditata kecil-kecil, nah ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi kita itu bagaimana kemampuan SDM-nya, cara nenoto, carikan ajikan. Ini enggak di strapless tapi lebih aman untuk diisolasi. Ini menjadi modul atau bagian yang terus kita dampingi. Selain sekarang kita ini tidak harus punya lapak di pinggir jalan, kita dorong secara online karena kita punya target di pemerintah itu 30 juta UMKM masuk digital. Nanti begitu masuk di Sibakul itu sudah masuk, tapi tidak masuk di Sibakul terus sudah diem, itu sama aja bohong kalau anak kecil kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga terus aktif, kita nggak akan menyurati satu, Bu Sri nanti latihan nggak? Coba Bapak Ibu meresani apa yang ada di Sibakul. Kalau saya nggak sempat, saya nggak pernah memanfaatkan HP, saya kayaknya sudah sibuk ini. Mungkin kagungan putra putri dari Bapak Ibu bisa yang Londo dibuka, coba di sini sana ada apa, mungkin lihat-lihat produk yang sekarang memang baru diminati. Nah disitulah apa yang memang kita dorong dari pemerintah. Jadi mungkin itu Mbak Marta, kayak saya atau kami lebih di Pemda DIY lebih mendorong sebetulnya
permasalahan yang ada di masyarakat bisa kita jawab, mungkin tidak secara menyeluruh tapi secara bertahap. Tadi disampaikan bagaimana ongkir. Ongkir itu sebetulnya untuk siapa? Untuk para pelaku UMKM. Bisa semua enggak? Bisa. Tapi kenapa dari 346.000 yang sudah bergabung di Sibakul, sekarang baru sekitar 3.000-an yang bisa menikmati ongkir. Setelah masuk Sibakul, masuk di Market Hub, melalui proses seleksi. Dipontes, dikurasi, produknya dari apa? Mungkin legalitasnya belum ada, belum kagungan PIRT, kita nggak bisa. Terus kemasannya kurang menarik, mungkin cara menyajikannya ini kurang menarik, foto produknya, maka di depan juga sudah ada sarana nanti Bapak Ibu yang ngasih produk bisa difotokan, bisa untuk upload di story atau mungkin kagungan IG itu kan ada di sana. Jadi proses kurasi tidak hanya serta ya nggak lolos enggak. Kita tulis ya belum lolos atau belum lolos nanti diperbaiki A, B, C, D-nya. Nah Bapak Ibu kalau ini caranya gimana ya cara memperbaikinya? Kalau nanti Bu jangan dipendam sendiri, bisa nang Mbak Wiwit bisa juga komunikasi dengan kami. Kami juga ada pendamping plus, di situ juga ada Kak Wahyu yang hadir. Jadi Bapak Ibu pastinya kita tidak bisa sendiri di dalam menjalankan aktivitas. Kolaborasi, membangun jejaring, paseduluran, katanya paseduluran sak lawase biasanya pada gitu ya. Ini yang menjadi kita pun di antara kita tidak bersaing. Ya saya jualan kue kok Ibu Sri juga jualan kue terus nggak bisa nggak. Tapi ini saling mengisi. Siapa tahu ada konsumen yang membutuhkan lebih banyak maka kita bisa menghubungi. Ini loh saya ada pesanan 5 toples tapi saya baru punya 2. Ibu punya enggak 3 untuk ini. Nah ini kan saling mengisi di sana karena tadi sudah ada WA grupnya, ini kan sudah sangat bagus, tinggal bagaimana meningkatkan lagi ya Mbak ya. Dan itu kalau mau naik lagi pastinya apa yang menjadi, kalau sekarang Undang-Undang 33 tanggal bulan Oktober 2024 produk kuliner ini sudah harus halal semua. Pastinya ini juga harus segera dipenuhi, tapi kami juga akan bertahap mendampingi Bapak Ibu semua. Mungkin ini Mbak Marta, prinsip Sibakul terus akan berdampingan dengan Bapak Ibu dan kami siap untuk ditimbali atau mungkin Bapak Ibu berkenan rawuh di dinas di Jalan Hos Cokraminoto 142 di kalau terkenalnya itu apa? Pingit. Pingit ya? Pingit ke sana itu apa? Jati Kencana. Karena saya sering ditanya, Bu, kalau dengan Jati Kencana ya di situ gitu. Jadi kan silahkan nanti di sana sambil kita juga di sana ada galeri Plut, galeri UMKM di sana nggak berbayar. Produknya Bapak Ibu bisa dititipkan di sana, dijualkan di sana. Dan juga kita juga buka di mall, memfasilitasi UMKM untuk pameran di mall, pameran tetap. Ini juga harus lolos kurasi. Jadi selain ini ada yang meningkat lagi di mana? Di Pasar Kota Gede di Bandara Internasional. Sudah bergabung 400 UMKM yang pastinya kesempatan Bapak Ibu ini sangat banyak. Tinggal mau dimanfaatkan enggak? Nah, bisa nggak ini semua dimanfaatkan? Bisa, tapi semuanya harus memenuhi terhadap standar-standar yang memang sudah ditetapkan dari dari kebijakan dari Pemda DIY. Mungkin ini Mbak Marta. Baik, ini karena sudah pada pegang handphone, ibu-ibu coba langsung itu di follow. Dinas Koperasi UKM DIY itu ada punya YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Itu dimanfaatkan. Iya. Biar kita dapat fasilitas seperti yang disampaikan Bu Kepala Dinas. Jadi nggak harus datang ke kantor. Ini bisa dulu didapatkan informasi di sana tadi seperti Bu Kadi sampaikan ya. Dan sekali lagi habis ini nggak usah ke Jati Kencana nggak apa-apa. Karena di depan ada Mas Reza dan juga Mas Wahyu. Itu sama fungsinya. Ibu bisa langsung daftar di sini, Ibu bisa tanya informasi tentang bagaimana
legalitas usahanya, bagaimana saya pengen ikut pameran, saya pengen ikut, nanti boleh ditanyakan di sana. Saya mau langsung titip buat produknya boleh nggak Mas? Nanti kita bawa nanti. Oh kita yang bawa? Yo tak go mulai oleh. Iya kalau itu lewat kurasi nanti ya akan dilihat dulu ya. Tapi yang jelas kita apresiasi dulu dong buat para narasumber kita. Bu Kepala Dinas Bu Siwi matur nuwun, Pak Lurah dan juga Mbak Wit WW, matur nuwun ya, tetap semangat ya ini ya. Sebenarnya aku dari tadi tuh ngelihat di ujung sana itu ada yang sudah bagus loh. Yang punya Alia. Bolu Gulung. Bolu Gulung siapa? Wow. Oh iya. Ini nanti tanya Bu Kadis nih, sudah layak belum ini tuh mau masuk ke bandara? Misalnya masuk bandara gitu ya. Tapi nanti karena waktu kita terbatas. Ya. Tapi yang jelas sudah ada jalan yang lebih baik ibu-ibu. Sudah dapat pencerahan hari ini. Tambah pinter ya Bu. Lumayan biasanya puasa jam segini angop. Wah ya. Ini turu malah. Orang mengangop itu. Loh iya. Iya kehadiran kita tuh ada manfaatnya gitu loh ya. Jadi sekarang sudah ada harapan. Kayak Mas Kuko ini bisa berpeluang masuk bandara. Bagaimana caranya? Nanti silakan habis ini langsung menuju helpdesk. Ada Mas Wahyu dan Mas Reza. Boleh Bu. Ya Bu. Nah kan Elia tadi sekaligus biar nanti juga untuk teman-teman karena kita juga ditayang di TV ya. Kayak expired. Ini harusnya kan juga dipasang ya biar jadi informasi apa yang memang nanti itu akan disajikan untuk konsumen mestinya harus dipasang di sini. Jadi lengkap. Oh ini akan blueberry, strawberry atau nanas ini. Jadi kadang memang wah ini baru saja bikin langsung nih memang tidak hanya di Mbak Alia dia tapi saya juga sering nyampaikan tapi ini saya sering juga ini harus dipasang loh karena kan saat ini kan kita nggak kadang kita nitip atau kita nggak ketemu dengan konsumen langsung tapi informasi itu sudah ada di sini semua gitu jadi kan ini sudah ada barcode-nya dan ini tinggal nanti centang udah. Oke. Ini kayak nanti mau dibawa Bu Kepala Dinas. Iya, karena mereknya nama putrinya. Iya, Alia. Oke, tapi kita apresiasi buat kita semuanya dulu ibu-ibu yang luar biasa semangatnya. Tetap terus semangat, tapi yang jelas kalau sudah ada kesempatan seperti ini banyak yang ditawarkan, jangan didiemin. Kita langsung maju, kita langsung lakukan gitu ya. Iya. Kita berdua pamit ya, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY terus kita menyemangati para pelaku UKM di seluruh Yogyakarta. Setelah kita semangati kita akan menyaksikan tadi tari yang sudah disampaikan. Betul, tari Manuk Punglor. Ya, tari Punglor. Ini tarian khas dari Sleman karena tadi hanya ada di Kebon Salak. Betul. Ya, kita akan saksikan di penutup. Kita semangati ibu-ibu UMKM naik kelas Jogja istimewa.
Kumun kan